Tapi Rasul Paulus dia berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Nah, kalau kita berkata bahasa roh hanya untuk orang yang tidak beriman, berarti Rasul Paulus nanti orang yang tidak beriman dong. Berarti enggak satu roh dengan Rasul Paulus, dengan Rasul. Dan tidak satu roh juga dengan pengertian yang dari Tuhan. Nah, jadi kalau itu bagi mereka tanda, itu namanya Allah berbicara kepada bangsa-bangsa di akhir zaman melalui bahasa yang berbeda dari mereka. Sama dengan pengalaman yang di Yerusalem itu. Nah, tapi bagi murid-murid Tuhan, bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang beriman, justru adalah pengalaman yang luar biasa. Dan itu adalah merupakan bendera penegakan memulai masa yang ketiga, zaman yang ketiga, dan disebut zaman akhir, dan itu zaman Roh Kudus. Karena sebelumnya ada zaman Bapa, zaman Anak Yesus Kristus, dan zaman Roh Kudus sampai sekarang ini. Itu dimulai dari pengalaman yang pencurahan Roh Kudus yang pertama di Yerusalem. Saya sampaikan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua, baik yang ada secara langsung di sini, baik juga saudara-saudara yang mengikuti lewat sambungan internet. Doa harapan saya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita masih di dalam saat-saat ataupun masih segar dalam ingatan kita. Baru minggu yang lalu kita memperingati, yaitu turunnya Roh Kudus. Jadi sekarang masih segar dalam ingatan tentang turunnya Roh Kudus. Itu sebabnya saya akan bersama kita memperhatikan dalam suratan 1 Korintus pasal yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Saya ingin biar semuanya boleh semakin dihantar kepada berkat yang penuh lewat pengertian yang penuh. Sebab sering sekali dengan membaca ayat ini banyak orang langsung merasa berhenti untuk mendengar tentang berbahasa roh, karena
anggapan mereka itu bukan untuk orang yang beriman. Tapi bahasa dalam Alkitab ini bukan begitu. Tapi kalau kita perhatikan, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Jadi tanda bagi orang yang tidak beriman. Tanda. Tapi di balik itu pengalaman bagi orang beriman. Jadi tanda bagi yang tidak beriman, tetapi pengalaman bagi orang beriman. Nah, ini harus jelas. Tapi seringkali ini susah jelas di dalam pemikiran banyak orang. Untuk kita bisa lebih memperhatikan itu, kita akan melihat dalam pertama sekali turunnya Roh Kudus, sehingga kita bisa melihat siapa yang menjadikan bahasa roh itu tanda untuk siapa, dan siapa yang harus berpengalaman itu. Kisah Para Rasul 2, saya mau ajak baca lebih pendek saja. Mulai ayat yang ke-6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi bahasa roh ada dua bagian. Satu sebagai tanda, tapi satu sebagai karunia berbahasa roh. Jadi apa yang kita perhatikan di sini, murid-murid bersama dengan mereka-mereka, jadi sekitar berjumlah 120 orang, mereka yang berkumpul itu, mereka itu bertekun menanti kepenuhan Roh Kudus, dan merekalah yang mengalami berbahasa roh, penuh dengan Roh Kudus. Jadi yang tidak beriman saat itu adalah orang Partia, Media,
Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, dan selanjutnya semuanya. Jadi mereka inilah orang yang tidak beriman. Allah menunjukkan kepada mereka kejadian masa Roh Kudus, dan Allah memberikan kepada mereka tanda yang diucapkan oleh orang-orang beriman. Nah, jadi di sini kita sudah jelas sekali melihat kejadian ini. Yang tidak beriman adalah Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, Kirene, Roma, Yahudi sebagian, Kreta dan orang Arab. Nah, ini jadi Allah memberi tanda Roh Kudus itu bagi mereka. Kalau murid-murid ini nggak perlu tanda, malah mereka sudah mengalami. Mereka yang mengalami. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Tapi ada banyak orang karena di akhir zaman ini sudah ada di dalam hatinya bahwa banyak hal yang membuat dia berkata sekarang tidak ada bahasa roh, bahkan tidak ada mujizat, segala macam semuanya. Ya, mereka berkeyakinan seperti itu. Sehingga dengan adanya ayat ini langsung seperti dijebloskan semua. Wah, itu orang yang tidak beriman. Rugi sekali kalau kita memberikan kebodohan dalam diri sendiri. Kita harus melihat bagi umat-umat Tuhan itu yang berdoa dipenuhi dengan Roh Kudus dan berbahasa roh itu justru pengalaman, bukan tanda. Tapi mereka yang tidak beriman itu, ya mereka harus mengerti bahwa yang terjadi itu adalah kepenuhan Roh Kudus. Dan memang karena mereka belum mengerti, karena mereka tidak ikut menerima apa yang Yesus katakan, kamu harus menerima Roh Kudus, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu dipenuhi. Nah, jadi mereka setia berdoa sampai mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu sebabnya mereka mengalami berbahasa roh. Dan kalau kita memperhatikan dalam Alkitab ini, kepenuhan Roh Kudus itu selalu disertai dengan berbahasa roh. Nah, berbahasa roh. Jadi jangan lagi langsung, karena itu tanda bagi orang yang tidak beriman, langsung kepenuhan Roh Kudus dan berbahasa roh itu dianggap itu tidak penting bagi orang beriman, karena itu adalah tanda bagi orang yang tidak beriman. Jadi kita lihat justru orang yang beriman itu bukan tanda lagi bagi dia, tapi pengalaman, dan dia sendiri yang berbahasa roh. Ini bukan tanda lagi. Nah, jadi sering sekali dan banyak dan lama sekalipun menjadi keyakinan seperti itu. Tidak penting lagi itu kepenuhan roh, dan tidak penting lagi berbahasa roh, itu yang terutama tidak penting. Nah, karena itu tanda bagi orang yang tidak beriman. Jadi pemikiran ini adalah tidak
bisa menyatu dengan keinginan Allah, dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau berbahasa roh itu tanda bagi orang yang tidak beriman, tapi justru adalah pengalaman bagi orang yang beriman. Itu sebabnya sudah lama, beberapa lama kemudian, Rasul Paulus menjadi rasul yang orang Kristen menerima sebagai rasul yang ke-13. Karena dia juga disebut Rasul Paulus, ditambah dari yang 12 rasul murid-murid Yesus. Dan Rasul Paulus yang tadinya namanya Saulus, dia menerima pertobatan menjadi Rasul Tuhan sesudah Yesus naik ke sorga. Jadi dia terpanggil melalui suara Tuhan dan pengalaman waktu dia mau membunuh orang Kristen, mau pergi ke Damsyik. Sesudah dia benar-benar begitu teguh di dalam Tuhan, maka dia berkata, kalau berbahasa roh itu dia yang paling banyak. Saya mau ajak kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ini, ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Nah, jadi berarti Rasul Paulus ini kalau berdoa banyak sekali dia berbahasa roh. Jadi pada saat itu Kristen-Kristen yang ada itu semua, walaupun dia masih duluan, termasuk rasul-rasul itu masih duluan dari dia, tapi Rasul Paulus dia berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Nah, kalau kita berkata bahasa roh hanya untuk orang yang tidak beriman, berarti Rasul Paulus nanti orang yang tidak beriman dong. Berarti enggak satu roh dengan Rasul Paulus, dengan Rasul. Dan tidak satu roh juga dengan pengertian yang dari Tuhan. Nah, jadi kalau itu bagi mereka tanda, itu namanya Allah berbicara kepada bangsa-bangsa di akhir zaman melalui bahasa yang berbeda dari mereka. Sama dengan pengalaman yang di Yerusalem itu. Nah, tapi bagi murid-murid Tuhan, bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang beriman, justru adalah pengalaman yang luar biasa. Dan itu adalah merupakan bendera penegakan memulai masa yang ketiga, zaman yang ketiga, dan disebut zaman akhir, dan itu zaman Roh Kudus. Karena sebelumnya ada zaman Bapa, zaman Anak Yesus Kristus, dan zaman Roh Kudus sampai sekarang ini. Itu dimulai dari pengalaman yang pencurahan Roh Kudus yang pertama di Yerusalem. Walaupun demikian, Rasul Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi Rasul Paulus itu berbahasa roh sangat banyak dalam doanya. Itu sebabnya kita harus semakin mengerti
kalau itu tanda bagi orang yang tidak beriman, tapi ini harus jadi pengalaman bagi orang yang beriman. Emang untuk apa itu berbahasa roh? Mari kita baca 1 Korintus pasal yang ke-14. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau kita tidak merasa perlu berbahasa roh, berarti tidak perlu berkata-kata dengan Allah. Karena siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, kalau begitu kita tidak mengerti bahasanya apa yang disampaikan roh itu, buat apa itu? Nah, banyak berkata begitu. Mari kita baca juga di dalam Roma pasal yang ke-8. Mulai ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi lewat bahasa roh yang kita tidak tahu itu, roh itu membantu kita. Karena kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang terutama, apa yang harus kita minta, apa yang kita harus lakukan. Tapi roh itu membantu kita. Lah, kenapa harus roh membantu? Karena roh itu mengerti hidup kita sampai isi hati kita. Saya lanjut ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, saya yakin kita pasti semua senang kalau Roh Kudus berdoa bagi kita. Saya juga senang. Saudara-saudaraku, itulah untungnya kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu menolong kita. Dan ada kelemahan kita, ada kita tidak mengerti, Roh Kudus bisa berdoa. Jadi hanya kita tinggal berbahasa roh. Jadi bahasa roh itu ya kita berdoa, yang penting hati kita terarah kepada Tuhan dalam niat yang suci, hati yang suci, hati yang berserah kepada kehendak Allah, semua pasti baik. Roh Kudus itu berdoa bagi kita, dia mengatur. Nah, sama juga kalau kita berdoa atas kebutuhan kita, kadang kita tidak mengerti kebutuhan kita, tapi kalau kita cari kerajaan Allah dengan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepada kita. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 2, hal-hal yang tidak timbul dalam pikiran, ini pekerjaan Roh Kudus ini. 1 Korintus pasal yang kedua, saya ajak kita membaca ini ayat 9. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka mengasihi Dia. Kalau kita pikirkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia,
semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, disinilah kalau kita perhatikan mereka yang mengasihi Tuhan dan mereka dikasihi Tuhan, itu orang yang sudah mengubur hidup lama. Nah, sebab kalau kita hidup hanya perkara dunia, nggak mungkin mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita sudah menyerahkan hidup kita, menyalipkan perkara dunia ini, itu kita mengasihi Tuhan. Justru itu caranya. Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus itu memberikan penarik hal-hal yang kita tidak mengerti. Seperti tadi kita sudah baca. Jadi karena apa yang tidak timbul dalam hati, tidak pernah dilihat oleh mata, itu roh penolong itu menolong berdoa bagi kita. Jadi kita sendiri tidak ada timbul dalam hati kita. Itu sebabnya saya ulang baca atau kita bersama ya, Roma 8 ayat 26. 1, 2, 3. Demikian juga roh, belum ya? Nah, saya tunggu. Sudah? 1, 2, 3. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh itu adalah huruf besar di tengah kalimat, itu Roh Kudus. Bukan roh kita, itu Roh Kudus. Ya, kalau roh manusia nggak ditulis pakai huruf besar. Tapi kalau Roh Kudus ditulis huruf besar. Jadi kalau saya terjemahkan, demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh Kudus itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Itu menjadikan apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak timbul dalam hati, tapi Tuhan berikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu sebabnya kasih Tuhan dengan berserah dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka segala berkat bisa kita terima dan bisa tercurah bagi kita. Berkat-berkat yang indah, berkat-berkat yang besar. Itu sebabnya harus mengerti. Hanya karena baca ayat 1 Korintus 14 tadi ayat 22, oh itu bagi orang yang tidak beriman, langsung nggak diperlukan lagi. Rugi besar. Rugi sekali. Makanya Rasul Paulus supaya dia terus diberkati, dia berbahasa roh lebih banyak dari orang-orang. Kalau itu nggak perlu, kalau itu bagi orang yang tidak beriman, ngapain Rasul Paulus berdoa dengan berbahasa roh? Tapi dia berdoa dengan berbahasa roh. Untuk kita bisa lebih melihat bagaimana Roh Kudus itu berbahasa roh sebagai tanda. Saya mau mengajak kita memperhatikan di dalam
Kisah Para Rasul 10. Ini Petrus berkhotbah dan sebagai yang pertama secara resmi orang-orang yang bukan orang Israel dipenuhi dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 10 mulai ayat yang ke-44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas mereka yang mendengar pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Nah ini, orang sudah mengerti berbahasa roh itu adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi ini orang yang percaya. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Dari mana dia tahu? Ayat 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Ini adalah permulaan bangsa lain, bukan orang Israel, dipenuhi dengan Roh Kudus dan bisa bergabung secara dalam semua, dalam keimanan sebagai umat Tuhan, menerima karunia Roh Kudus, pokoknya segala berkat sama. Dan orang ini adalah bukan orang Yahudi. Pertama sekali Petrus mau memasuki rumahnya Kornelius, dia masih sungkan-sungkan karena dia masih menganut pendirian yang lama. Nah, sehingga dia berkata begini di dalam Kisah Rasul 10 ayat 28, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Nah, baru mereka bercerita sama. Jadi ada penglihatan, atau saya baca saja ayat 30. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengar Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Jope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Jadi mereka memiliki penglihatan yang sama. Apa itu penglihatan yang sama itu? Kalau kita lihat dari awal pengalaman Petrus itu adalah
dia melihat satu kain. Ya, saya baca saja mulai ayat 10 dari pasal 10 ini tadi. Ia merasa lapar dan ingin makan, tapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke atasnya. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, ini pengalaman. Kalau kita memperhatikan baik di dalam kitab Mazmur, orang yang tidak dalam Tuhan, yang tidak bertobat, yang tidak berserah diri kepada Tuhan, itu sama dengan binatang yang akan dibinasakan. Jadi binatang haram itu adalah binatang yang dibinasakan. Tetapi di dalam penglihatan ini tidak boleh lagi disebut haram. Jadi itu menunjukkan ada pintu yang terbuka bagi orang di luar yang beragama saat itu, agama orang Israel ataupun agama Kristen pada saat itu. Ya, jadi siapapun boleh menjadi orang Kristen, baik di luar orang Israel, baik juga orang Israel sendiri. Semua hanya nanti di dalam Yesus. Bahkan orang Israel sendiri kalau tidak di dalam Yesus nggak bisa masuk lagi. Ada sudah waktunya. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Itu melalui kematiannya. Kalau tidak melalui itu nggak ada yang bisa masuk. Kebenaran Taurat, agama Yahudi, agama manapun tidak lagi. Hanya lewat Yesus itu bisa sampai kepada Bapa. Orang beragama bisa saja, tapi kalau mau sampai kepada Bapa yang punya surga, harus melalui Yesus Kristus dalam penebusannya. Itu sebabnya Kornelius ini percaya kepada Yesus, bahkan karena penyerahannya semua satu kelompok itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu sebabnya dipenuhi dengan Roh Kudus itu ya adalah satu kemurahan Tuhan yang luar biasa, dan mendapat satu kuasa kemenangan yang terus menerus. Dalam hari-hari yang lalu kita juga sudah mendengar banyak di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Saya bacakan sekarang juga bagi kita. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Jadi kita
menerima kuasa. Tuhan berikan kemampuan menjadi saksi. Yang pertama, hidup yang diubah, hidup yang ditebus, hidup yang menjadi baru dan terus-menerus dibaharui. Itu menjadi kesaksian yang pertama. Yang selanjutnya, kita diberikan, tadinya pemalu jadi tidak malu, tadinya nggak bisa bicara, lancar berbicara. Itu sebabnya kalau baik-baik di dalam Tuhan semua nanti baik. Bisa menjadi penyanyi yang bagus, tapi penyanyi rohani saja ya. Jangan penyanyi menghibur di tempat lain. Biarlah untuk Tuhan, karena datangnya dari Tuhan. Semua bisa baik. Kalau menjadi pewawancara juga, tadinya berbicara ya lengket-lengket, nggak bisa normal. Tapi kalau sudah Tuhan berikan kemampuan bersaksi, berbicara itu bagus. Kadang kalau orang berbicara mulutnya saja nggak bagus kelihatan, jadi penyiar, wah, kita mau lihat saja nggak suka, apalagi mau dengar dengan lama-lama, enggak. Tapi kalau sudah diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, wah, semuanya indah. Jadi itu sebabnya kalau baik-baik dalam Tuhan, apalagi berserah kepada Roh Kudus, banyak yang kita dapat berkat-berkat dari Tuhan. Walaupun kita tidak secara langsung, tapi otomatis sudah pada kita. Dan itu semua menjadi kesaksian. Yang tidak pintar bicara jadi lancar, yang tidak bagus nyanyi jadi bagus nyanyi. Banyak-banyak hal. Ya, ada juga Tuhan beri kemampuan untuk memainkan musik apa semuanya. Tidak ada yang mustahil. Sehingga kita menjadi saksi dan bisa bersaksi. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kuasa untuk bersaksi. Jadi selanjutnya, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria. Jadi sudah kita dengar satu kesaksian hidup yang diubah. Selanjutnya kita diberi kemampuan dalam banyak hal. Itu semua karena Tuhan memberikan kemampuan bagi kita. Dan kuasa ini terlalu banyak. Kuasa menjadi hidup benar, hidup anak Tuhan sebagai pemenang-pemenang, mampu melakukan kebenaran-kebenaran firman. Banyak kuasa yang kita terima, sampai kuasa menghadapi perjalanan hidup ini apapun yang terjadi. Tuhan memberikan kuasa bagi kita, sehingga sesulit apapun kita tetap mampu mengucap syukur kepada Allah. Ini saudara-saudaraku, dan Allah tidak mempermalukan kita. Allah bisa memberkati kita dengan heran, dengan luar biasa. Dan di dalam hal ini kita penting untuk mengutamakan Tuhan. Seperti janda Sarfat itu, Tuhan berbuat mujizat yang heran. Orang kesulitan menghadapi 3,5 tahun masa kelaparan besar, tapi dia tidak. Jadi kita, Roh Kudus membawa kita kepada segala kebenaran, melakukan firman Tuhan sampai kita mampu menghadapi kesulitan yang sebesar apapun. Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan pemeliharaannya bagi kita. Kuasa untuk sampai mengalahkan musuh. Dan musuh yang terakhir adalah
kuasa setan antikris. Dan di dalam Roma pasal yang ke-16 ada waktunya kalau kita terus setia berjuang terus, makanya ditulis nanti ada saatnya iblis di bawah kaki kita. Roma 16 ayat yang ke-20. Saya bacakan bagi kita firman Tuhan ini. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan kita menyertai kamu. Nah, jadi kita sudah mendengar dan kita sudah membaca, atau kita mau baca bersama dulu. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan menyertai kamu. Kenapa disebut semoga? Karena harus seiring dengan kasih kita, pertumbuhan kita, seiring dengan penyerahan kita. Itu sebabnya jangan berhenti, jangan lemah, bergairah tetap semangat dalam Tuhan. Semoga nanti lekas iblis ada di bawah kaki kita. Apa itu iblis? Itu adalah antikris di akhir zaman. Banyak orang takut kalau sudah berbicara antikris, cip, menang. Lah kita ngapain takut? Tuhan sudah berikan kuasa. Bahkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, lebih besar Roh Kudus yang ada dalam kita daripada kuasa antikris. Nah, biar kita diyakinkan, semua kita juga akan membaca ini. Bersama kita buka Alkitab kita, biar kita semua baca bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Sudah dapat semuanya? 1 Yohanes 4 ayat 4. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Lagi, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia dan kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari roh antikristus. Itu kalau kita baca mulai dari ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi ini nanti juga ada puncaknya nabi palsu ini, itulah sebagai yang disebut juga antikris. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi mengaku Yesus Kristus itu artinya Yesus yang diurapi. Nah, sedangkan iblis akhir zaman adalah antikristus. Tapi kita menerima Yesus Kristus. Dan Kristus bagi kita sekarang adalah Roh Kudus. Pengurapan harus sampai ada di dalam kita. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikris. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu.
Sebab roh yang ada di dalam kamu ini Roh Kudus, saudaraku, makanya huruf besar. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, ini ada roh kecil, itu bukan Roh Kudus. Itu sebabnya saudara-saudaraku, ya kita harus mengerti. Jadi bahasa roh itu tanda bagi orang yang percaya. Tapi bukan berarti karena itu tanda bagi orang yang bukan percaya langsung jadi itu menghilangkan semua, tidak penting, bukan. Dan banyak juga orang berpendirian kuasanya sudah lewat, tidak begitu lagi sekarang. Saudara-saudaraku, itu tidak bisa, karena nanti Roh Kudus itu dalam waktu yang lain kita akan lihat juga. Dari Roh Kudus itu ada buah-buah roh. Nah, jadi nggak bisa dipisahkan. Nggak mungkin kita bisa sempurna kalau nggak ada dipenuhi dengan Roh Kudus. Harus dengan cara ya sampai berbahasa roh. Dan juga Roh Kudus itu memberi karunia-karunia. Nah, itu melengkapi semuanya umat Tuhan, keutuhan kesatuan. Dan juga ada jabatan dari Roh Kudus. Itu harus dilanjutkan ke situ. Jadi kalau hanya memang berbahasa roh saja sampai di situ ya memang rugi. Jadi kita harus lanjutkan juga. Jadi karena pandangan orang hanya berbahasa roh saja, akhirnya mereka diam. Nah, cukup hanya di situ. Jadi akhirnya seperti diremehkan. Semua sekarang ini akan tidak baik kalau jabatan-jabatan yang ada di gereja bukan dari Roh Kudus. Kalau itu hanya dari sekolah, bukan pimpinan Roh Kudus, tidak bisa kepada kesempurnaan, ngacau terus. Tapi kalau pemimpin-pemimpin gereja dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti bisa membimbing sampai kepada kesempurnaan. Dan kita akan dihentar bertemu dengan Yesus mempelai surga. Kalau hanya sekolah-sekolah teologi, nggak pernah merendahkan diri dipenuhi dengan Roh Kudus, nggak mampu. Paling nanti mereka khotbah pikiran, paling enak di telinga, tapi menyentuh, membawa orang bertobat harus Roh Kudus. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus membawa orang juga akan bertobat karena ada Roh Kudus. Ini, itu sebabnya dipenuhi dengan Roh Kudus itu bukan hanya berbicara saja, harus dilanjutkan. Ada karunia Roh Kudus, ada jabatan dari Roh Kudus, dan inilah yang kita nantikan. Biar banyak dipakai Tuhan, berjabatan dari Tuhan. Jabatan gereja bagus, jabatan dari agama bagus, tapi harus jabatan yang dari Tuhan melalui Roh Kudus. Itu adalah pemimpin gereja. Itulah yang membangun gereja, itu yang membentuk gereja. Biarlah Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati kita, rohani kita diberkati, mencari kerajaan surga dengan kebenarannya. Tuhan akan mencukupkan apa yang tidak bisa, yang belum dilihat oleh mata, apa yang tidak timbul dalam hati, dalam pikiran, tapi Roh penolong berdoa bagi kita, sehingga segala sesuatu yang indah Tuhan berkatkan bagi kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.